Ya, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau mengabulkan doa kami. Kurang lebih dari beberapa jam kami akan meninggalkan 2021. Engkau tetap memberikan satu visi buat Kairos, bahwa kami berjalan di bawah langit yang terbuka. Dan Engkau memberikan kami arahan untuk kami ditanam di dalam hadirat-Mu, memiliki gaya hidup yang taat dan setia, sehingga generasi Samuel akan dibangkitkan di zaman kami. Dan kamilah orang-orangnya yang akan terus berjalan mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan, tidak kebetulan ada beberapa teman-teman Kairos berkumpul, yang lain mungkin sedang beribadah. Tuhan berbicaralah bagi kami. Kita lanina rasya karama. Ri kata karamaya sikaranata. Ru kabasa karamatik antanina. Mengalirlah roh-Mu Tuhan. Mengalirlah roh-Mu ya Roh Kudus. Jamah kami. Perlengkapi kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Untuk siap memasuki 2022. Berbicara atas Kak Lice Bang David. Berbicara atas Pak Risto dan Bu Rachel. Berbicara atas Bu Vita dan Pak Theo dan Evelyn. Berbicara atas hamba-Mu dan istriku Tuhan. Biar hari ini, pertemuan malam ini, adalah pertemuan kudus. Kami masuk dalam musyawarahnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Saya sedikit mau menambahkan. Semalam kami ada doa, itu bisa dikatakan hampir semalaman. Dan istri juga mendapat sebelum mengakhiri tahun baru, dia disuruh puasa 3 hari. Lalu kami mendapat satu firman, mungkin sama-sama kita bisa baca sebentar. Yesaya 60 ayat yang ke-19. Saya percaya ini ayat akan memperlengkapi kita untuk siap melangkah di tahun 2022. Ya. Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 19 dan 20 demikian firman Tuhan. Ini inti dari waktu kami semalam doa semalaman. Dan tadi pagi juga kami berdoa sampai pagi. Dan kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Dan saya mau sampaikan ini kepada teman-teman Kairos. Supaya jangan takut, jangan gentar, bersiaplah untuk memasuki 2022. Apapun ramalan-ramalan di dunia ini, ingatlah ada satu pesan yang Tuhan sampaikan buat kita. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita, memperlengkapi pesan-pesan Tuhan dari mulai bulan 8 yang kita dapat, bahwa Tuhan memberikan sebuah jaminan akan menjadi penerang abadi bagi saya dan teman-teman Kairos. Dan Tuhanmu akan menjadi keagunganmu. Ayat 20 dia tutup dengan begini. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan dia teguhkan lagi untuk yang kedua kali. Biasanya perkataan Tuhan kalau 2 kali itu namanya konfirmasi atau diteguhkan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Baru dia tutup dengan ayat yang terakhir, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Waktu kami doa semalam dan tadi pagi selesai itu jam 11 siang, pesan ini begitu kuat di hati saya untuk saya sampaikan malam ini kepada Kairos, bahwa
Tuhan menjanjikan kita bahwa Dia akan menjadi penerang abadi. Berarti jangan heran ketika ada kegelapan-kegelapan yang di mana iblis akan coba untuk menutupi alam semesta ini. Baik tipu muslihat, ya, baik itu namanya ekonomi, cuaca, baik itu yang namanya ramalan-ramalan, keadaan-keadaan yang di luar dari nalar kita. Tetapi ingatlah, khusus untuk Kairos, yang pertama engkau berjalan di bawah langit yang terbuka, lalu dia katakan bahwa engkau tidak lagi disebut dengan kota yang sunyi atau kota yang ditinggalkan. Lalu dia tutup di akhir tahun ini bahwa Kairos dijanjikan Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi saya dan Bapak Ibu. Baru dia katakan di terakhir, hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Ya mungkin banyak kita yang mengalami kesedihan, ya, baik kita mengalami kepahitan, kekecewaan. Tetapi di waktunya, waktu Naomi mendengar bahwa Tuhan memulihkan Yerusalem, dia langsung kembali ke Bethlehem. Hari ini biarlah ketika kita mendengar pesan-pesan Tuhan dari mulai bulan 8 sampai bulan 12, ini menjadi sebuah sikap keteguhan hati untuk kita tetap terus berlari mengejar hadirnya Tuhan. Ya, jadi ini yang saya bisa tambahkan kepada teman-teman Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi saya dan Bapak Ibu. Mungkin ini yang saya bisa tambahkan sedikit, sambil saya mengingat nanti semuanya, atau Kak Linsa atau Bang David dari Batam, apakah pernah mendapat pesankah atau mimpikah? Pak Risto, apakah mendapat pesankah, mimpikah? Biar kita sama-sama saling mempertajam. Saya persilakan kalau ada. Ada? Pak Risto? Ada yang mau dibagikan? Suaranya, Pak. Pak Risto bisa dengar kita? Kalau saya ada yang bahas sih Pak. Suaranya hilang, Pak Risto. Atau Kak Linsa mendapat sesuatu kah untuk tahun 2022? Kalau untuk tahun baru sih, kalau untuk tahun ke depan kayaknya belum ya. Belum. Belum ya? Belum. Berarti masih sama ya, yang didapat yang kemarin-kemarin ya? Iya, yang waktu itu. Tentang Yang waktu lupa catatannya mana ya. Sukacita besar. Oh itu mah yang pas Datang. Natal. Itu yang pas Natal. Beda. Dulu pernah saya dapat sebelum bulan itu tentang yang kalau tahun depan tuh bakal terjadi kesukaran, terus yang teman yang kita anggap teman, apa waktu itu? Pokoknya waktu itu saya pernah dengar satu kata pas kami lagi doa kalau untuk tahun depan, kanibal. Tapi kanibal bukan artian makan orang beneran gitu, bukan. Jadi teman yang kita anggap teman itu bisa jadi musuh karena makanan gitu, karena kesusahan. Berarti masa kesukaran akan datang, itu di 2 Timotius, Kak. Dia akan mencintai dirinya, tidak tunduk sama orang tua, pemberontak, pembangkang, pembohong. Itu seperti manusia akhir zaman. Jadi tidak ada yang dia takuti, malah dia menentang Tuhan.
Nah, itulah tanda manusia akhir zaman. Puji Tuhan, berarti kita semakin bisa mendapat satu rema bahwa tahun depan kondisinya memang kurang lebih akan seperti ini, tetapi kita akan melihat selalu perbedaan itu. Ya, jadi kita berharap saja sama Tuhan, jangan berharap kepada situasi kondisi sekarang, karena saya pun merasakan mendapat hal yang sama, tapi Tuhan menjanjikan 7-15 tahun ke depan, selalu ada yang namanya posisi rohani yang istimewa yang kita terima. Ya, gimana Pak Risto, sudah bisa jelas? Iya, Pak. Maaf ini tadi dari Suaranya Pak, tadi sorry Pak. Bapak di mana Kak? putus-putus koneksi internetnya. Lagi ini di rumah orang. Oh, ya wes lah kalau begitu. Susah sinyalnya. Evelyn, bagaimana Evelyn? Apakah kamu sudah bisa bersuara? Ini mungkin karena akhir tahun baru sinyalnya agak susah ya kali ya. Di Batam seharian hujan, Pak. Ini lumayan ini. Oh, Seharian di hujan sini. besar. Di beberapa tempat malah hujan. Hujan Wow, banjir. Tangerang sih aman ya, terang. Kami Oke, seharian hujan besar. Batam sedang di laut Tuhan ya. Amin. Amin. Hujan berkah. Oke, kalau tidak ada kita bisa menyembah sebentar. Kita akan mau tutup ini karena saya bersyukur kita semua dalam kondisi sehat. Ya, saya juga sudah dapat kabar dari teman-teman yang lain, semua juga dalam kondisi sehat, kondisi baik. Ya, kita berdoa supaya tahun 2022 ada terobosan. Yang paling penting adalah cinta Tuhan, cinta kepada Tuhan semakin menyala-nyala. Ya, kita yuk satukan hati kita berdoa sebentar, kita mengucap syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu.
Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Ku naikkan syukur kepadamu Tuhanku. Hina dalam masyoni kanai nikai silamaya. Tuhan, Kau telah membawa kami sejauh ini. Benaninai kaiku, enaninai sa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari katakan sekali lagi sebagai doa kita, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Amin. Terima kasih buat Kairos yang kau percaya. Yang mengasihiku. Engkau yang membela hamba-hambamu ini Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan Yang mengasihiku. Amin. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sembah Dia, haleluya.
Kau jadikan hidup kami berharga. Kau jadikan hidup kami lebih berarti, Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu, Tuhan, memasuki 2022. Kami tidak mau cukup hanya janji. Kami mau pribadimu, Tuhan. Kami mau Tuhan yang berjalan dengan kami. Kairos di hatimu, Tuhan. Kairos di pikiranmu, Tuhan. Dirialah masih Rina lama dilalita. Kata-kata ninasi. Kina ninai sana ninai kami nimaisi. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan bagimu, Bang David, Kak Lince. Aku melihat Tuhan memberikan engkau satu api. Di tangan kalian berdua ada api yang begitu tidak terlalu besar, sedang. Tapi justru ada banyak orang datang ingin sama-sama menerima api yang di tangan Abang dan Kak Lince. Aku melihat api yang Tuhan berikan itu justru banyak membangkitkan orang-orang yang padam rohnya. Dan aku melihat wadah yang Tuhan berikan, Immanuel, adalah tempat di mana orang akan mengalami kehidupan, kebangkitan, kesegaran, lawatan, lusa. Api yang kuberikan kepadamu tidak akan pernah padam selama engkau tetap terus mengandalkan Roh Kudus. Dengar bagi engkau hamba Tuhan suami istri yang dari Batam. Tidak kebetulan engkau ada bersama dengan hamba Tuhan Obi di akhir tahun ini. Angkat kedua tanganmu, sebab Tuhan sedang menaruh api yang besar itu dalam dirimu. Aku melihat Tuhan menyematkan kulit di badan kalian. Ada satu kulit binatang. Tuhan katakan bahwa aku telah menebus engkau dengan darah yang mahal. Kalau dulu para imam ketika untuk menghapus dosa, mereka harus mengorbankan binatang. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan saya secara pribadi bahwa Yesus telah mati atas setiap dosa dan pelanggaranmu dan pelanggaran. Dan kasih karunia itulah yang membungkus hidup kalian. Kalian akan berjalan dengan anugerah Tuhan yang besar. Aku melihat Tuhan akan memampukan engkau. Oleh anugerahnya itulah engkau akan membuat setiap pelayanan itu akan semakin maksimal. Dengar bagimu hamba Tuhan sampai istri, terimalah api yang besar ini. Durulah. Kau akan dibuat Tuhan mengembang ke kanan dan ke kiri. Pelayananmu bukan hanya sekedar orang mengalami mendengar suara Tuhan, tetapi mereka akan mengalami realita Tuhan. Mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka akan mengalami hal-hal yang supranatural. Bahkan hal-hal yang ajaib itu akan menjadi biasa mereka akan alami di tempat mereka masing-masing. Bersiaplah. Tuhan akan berjalan bersama dengan engkau memasuki 2022. Aku melihat Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberikan engkau kemenangan. I can to nulit carry this karamaka. I can to nourish syakur halal. Benar nilai. Kalau aku melihat gandum itu begitu banyak di rumahmu. Aku melihat benih-benih itu begitu banyak di rumahmu. Dan orang akan banyak mengalami dan menikmati benih itu. Dan Tuhan berjanji bahwa engkau tidak akan pernah kekurangan. Engkau tidak pernah kehabisan anggur.
Kau tidak akan pernah kehabisan anggur. Selalu ada mujizat di tengah-tengah keluargamu. Di tahun 2022 ada banyak mujizat yang kau akan alami. Ada banyak keajaiban. Sehingga orang akan melihat Tuhan yang nyata itu di tengah-tengah pribadi dan pelayanan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau sama istri. Bersukacitalah, bersiaplah memasuki 2022. Karena tahun 2022 adalah tahun yang berbeda. Tuhan akan membawa engkau masuk dalam satu dimensi supranatural. Oh, shake it, break it dulu, jangan. Kegelapan itu menyingkir dari tengah-tengah hidup dan keluargamu. Tidak ada kesakitan. Hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Tuhan akan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Tuhan mengasihi engkau. Itu durata sakai. Terimalah berkat sukacita ini di dalam nama Yesus. Bagi engkau Bu Vita, Pak Teo, dan sisi keluarga besar. Tuhan juga memberkati engkau untuk memasuki 2022. Aku melihat ada banyak hal-hal yang akan Tuhan bukakan. Ada banyak hal yang Tuhan akan tunjukkan di tengah-tengah keluargamu. Aku melihat Tuhan menyediakan apa yang kalian perlu. Aku melihat seperti kalian akan memakai sebuah baju rapi semuanya. Tuhan katakan, baju rapi itu bicara tentang bagaimana aku akan memperlengkapi, mendandani engkau dengan begitu indah. Ada satu peristiwa besar yang akan terjadi di tengah-tengah keluargamu tahun 2022. Saya tanya Tuhan, peristiwa besar apa? Peristiwa bagaimana doamu dan keturunanmu akan dikabulkan Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau di tahun 2022. Aku melihat juga Tuhan memberkati Pak Risto. Itu dulu nikah. Aku melihat ada tangan hitam yang coba untuk menghapus itu di mukamu. Dia coba untuk menaruh sesuatu yang hitam di mukamu. Tuhan berkata, hendaklah hari ini kau menepis dan berperang. Jangan sampai ada tipu muslihat untuk menutupi matamu, mata rohanimu, pendengaran rohanimu. Itu dulu disyakai. Biarlah roh Tuhan itu menyala di dalam dirimu. Dengar bagi engkau anak Tuhan Paristo, berjaga-jaga dan banyaklah engkau berdoa. Biarlah engkau berperang di alam roh, sehingga Tuhanlah yang berperang atas engkau. Naik and do the lead cry. Di dalam nama Yesus, jadilah engkau kuat. Kuat oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan terima kasih buat malam ini. Kami sebentar, 4 jam kurang lebih akan meninggalkan 2021. Terima kasih satu pesan yang kau beritahukan kepada kami. Bahwa engkau memerintahkan untuk kami bersiap memasuki 2022. Ini sama perkataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Bersiaplah untuk menyeberang sungai Yordan. Tuhan, kami tahu 2022 bukan berarti tidak ada persoalan, pergumulan. Tetapi kami berterima kasih kau memberikan sebuah kepastian dalam hidup kami. Bahwa engkau berjalan bersama dengan kami. Kau tidak hanya menghantarkan kami memasuki 2022 dengan janji. Tetapi engkau juga mau bersama-sama dengan kami tahun 2022. Terima kasih Bapa. Ini cukup buat kami. Ini cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman Kairos yang tidak bisa bergabung dengan kami. Tuhan berkati Kak Eva, Pak Dadang, Kak Lina, Tuhan, Pak Gabi, Pak Hendra, Kak Marta, Tuhan, siapapun yang tidak bergabung, baik dari Kalimantan, dari Medan, baik dari Jakarta, semua yang tidak bersebut satu persatu. Tuhan, Bu Christine, Bu Koni, Bu Ratna, Tuhan tolong mereka. Kau membela mereka, membebaskan mereka. Setiap doa-doa yang mereka naikkan, Tuhan kabulkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati Pak Aristo, Pak Theo, Bu Vita, Bu Rachel, berkati Bang David Kalinca, berkati hambamu istri ketiga anak kami Tuhan. Kami percaya Kairos tahun 2022 akan buat kami berbeda. Kecintaan kami lebih dari segalanya kepada Tuhan. Biarlah kepada Tuhan saja cinta kami. Walaupun keadaan kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan, doa kami dijawab Tuhan. Itu biasa buat kami. Tetapi yang luar biasa ketika kami tetap menjaga hati kami. Tetap memiliki haus dan lapar kepada Tuhan. Dan tetap mengalami realita Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Kalau kondisi bangsa kami tidak berubah. Tuhan kami percaya, tetapi Tuhan akan buat kami berbeda. Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati.
semuanya, baik yang di kantor, PNS, pedagang, Tuhan, baik yang pengusaha, Tuhan berkati semuanya. Dokter, Tuhan tolong berkati semuanya. Buat mereka berbeda. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Kita akan sebentar memasuki 2022. Mungkin ada yang Tuhan mau sampaikan lagi? Iya, Pak. Ada, Pak. Dengeran nggak ya? Putus-putus kah? Enggak kan? Enggak, sudah. Tadi saya ngelihat ada banyak orang, banyak sekali, tapi ada kayak pagar, kayak konser gitulah. Ada banyak orang, terus ada satu momen pagar itu ambruk, terus orang-orang itu menyerbu ke depan ke panggung panggung depan gitu lah, panggung yang besar gitu ya. Dan di panggung itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada penyanyi, nggak ada pendeta, nggak ada siapa-siapa. Cuman ada satu aja, Tuhan Yesus saja gitu. Dan ketika Tuhan Yesus ngelihat anak-anaknya itu datang menyerbu ke depan menyambut Tuhan Yesus langsung membuka tangannya, posisi kayak siap-siap untuk memeluk mereka semua gitu. Dan saya lihat Tuhan Yesus memeluk mereka semua gitu. Jadi yang saya dapat gereja itu akan diubahkan Tuhan sedemikian radikalnya sehingga orang-orang itu datang ke gereja bukan untuk melihat pendeta yang pintar khotbah, bukan untuk melihat satu konser musik yang luar biasa, tetapi hanya satu aja gitu, satu pribadi. Mereka datang ke situ hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi yang namanya pendeta yang superstar, nggak ada lagi yang WL yang diagung-agungkan gitu. Yang diagungkan cuma Tuhan Yesus aja. Dan akan ada orang-orang yang begitu haus kepada Tuhan Yesus gitu. Begitu banyak orang. Itu aja yang saya lihat tadi. Iya, puji Tuhan, berarti sentralnya semua kepada Yesus ya. Ya. Tidak lagi kepada manusia. Terima kasih Pak Risto. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan? Ya, saya melihat tadi waktu kita dalam penyembahan singkat tadi, saya melihat Tuhan kasih seperti nubuatan Bang David kali jatuh api, dan di mana api itu ketika sampai kepada Bang David Kalinze, ada banyak orang-orang datang sepertinya itu ingin mereka juga dihidupkan. Jadi seperti lilin yang mati ketika menyatu dengan Bang David Kalinze, mereka tuh menyala kembali. Dan untuk sementara posisi yang Tuhan beritakan kepada Bang David Kalinze adalah kehadiran kalian, kedatangan kalian, ataupun orang yang terhubung dengan kalian, itu mengalami kehidupan. Ya, tetap jaga itu. Karena Tuhan juga bilang bahwa dengan itulah pelan-pelan Tuhan akan memperluas daerah pelayanan kalian. Lalu aku melihat ada satu di mana dalam penglihatan, saya lihat ada wanita, saya lihat mukanya gelap banget. Ya, apakah di keluarga Bang David, Kak Lice, tapi tiba-tiba datang kepada Bang David Kak Lice, dalam kondisi yang hitam mukanya itu, tiba-tiba ketika tersambar oleh api Roh Kudus di dalam hidup kalian, itu kegelapan itu menyingkir. Jadi kayak wajahnya ini, kepalanya ini tutup hitam semuanya. Begitu. Nah, jadi ketika nanti pun kalaupun dia mau dituakan atau datang kepada Bang David Kalince, jangan lupa untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ya. Nah, buat
Pak Risto, saya melihat waktu dalam berdoa begini tangannya, seperti tangannya itu ditutup sama hitam, Pak. Jadi saya ingat, terus ada yang coba tangan hitam itu coba untuk mengotori muka Bapak itu dengan apa namanya, dengan seperti hitam gitu. Saya bilang 2022 banyak berdoa dan berjaga-jaga. Supaya jangan ada orang yang coba membuat malu. Begitu. Ya. Jadi semua segala sesuatu mintalah arahan Tuhan. Mungkin buat Pak Theo, Bu Felin, Bu Vita yang mendengar ini, saya melihat ada pesta di tahun 2022 seperti orang pesta. Seperti orang yang memakai baju rapi semuanya. Saya tanya Tuhan, apa artinya ya Tuhan? Ya biarlah semuanya Tuhan rapikan ya, baik itu ekonomi, semua yang sulit, usaha, dirapikan. Bicara pakaian itu bicara tentang kebenaran, kebenaran firman Tuhan. 2022 tidak lagi memakai kebenaran diri sendiri, tetapi memakai kebenaran Tuhan, perkataan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan katakan sajalah yang memerdekakan kita. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kita memasuki 2022. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, pemimpin Kairos, saya mengucapkan selamat tahun baru bersama dengan istri dan anak. Mohon maaf kalau ada kekurangan kami yang belum maksimal kami perbuat kepada Bapak Ibu semuanya. Kiranya lah Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan buat kita untuk kita saling mengasihi. Mungkin itu dari kami. Tuhan memberkati. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Selamat Natal tahun baru aja. Halo. Selamat tahun baru. Tahun baru aja, Pak. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Tuhan Semua. memberkati. Tuhan berkati. Selamat Pak tahun Tio, baru. Tuhan berkati. Bu Felin, Bu Vita, Felin. Tuhan berkati. Shalom. Sampai ketemu ya tanggal 12, Bu Rachel. 12 ya. Ya, oke. Kita sama-sama mau ada acara malam ini. Tuhan memberkati semua ya. Januari. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, shalom. Bye-bye semua. Bye. Kami end meeting ya. Yo.